Hai mana penyabit yang kumpulkan gandum yang baik di lumbung Tuhan. Sekaranglah waktunya menuai, bekerjalah terus hingga selesai. Selamat bertemu kembali, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Judul webinar kita pada saat ini adalah Kedatangan Yesus kedua kali, bukanlah penuaian sidang. Ini adalah suatu judul yang sangat menarik. Kita akan mengupasnya pada sabat hari ini. Sebelum kita datang kepada pokok pelajarannya, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan renungan yang pada saat ini saya ambil dari buku Last Day Events, halaman 172, paragraf ketiga, dan juga terdapat dalam buku Selected Messages Jilid 2, halaman 114. Roh Nubuat mengatakan, perpecahan akan datang di gereja. Dua pihak akan dikembangkan. Gandum dan lalang tumbuh bersama untuk penuaian. Jadi, nasihat ini tentunya kepada kita, saudara. Karena dia ditujukan kepada gereja kita. Bahwa akan terbagi dua kelompok. Kelompok gandum dan kelompok lalang. Dan kedua-duanya ini bersama-sama. Tumbuh bersama-sama sampai kapan? Sampai penuaian. Dan di dalam buku Early Writings, halaman 118, Roh Nubuat kembali mengatakan kepada kita, kemudian aku tampak malaikat ketiga itu, kata malaikat pengantarku, menakutkan sekali pekerjaannya, mengerikan sekali misinya. Ia adalah malaikat yang memilih-milih gandum dari lalang, lalu memetraikan atau mengikat gandum itu bagi lumbung surga. Masalah-masalah ini dikatakan di sini harus memenuhi seluruh pikiran, seluruh perhatian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang Masehi Advent hari ke-7. Dengan pekabaran yang kita emban adalah pekabaran 3 malaikat. Dikatakan di sini pekerjaan malaikat ini adalah suatu pekerjaan yang menakutkan, yang mengerikan. Kenapa? Karena malaikat ini akan memisah-misahkan gandum dari lalang. Gandum diikat untuk lumbung surga, sedangkan lalang akan dibakar. Saudaraku, ini adalah pokok masalah yang sangat penting. Makanya ditekankan kepada kita, supaya ini harus memenuhi seluruh pikiran, seluruh perhatian. Artinya apa? Sebagai suatu umat, Masehi Advent hari ke-7, kita harus memahami pekerjaan dari malaikat ketiga ini. Pokok pelajaran dari hal gandum dan lalang, ya, yang akan tumbuh sampai kepada masa penuaian itu, untuk dituai, adalah menjadi pertimbangan, pikiran, perhatian yang paling hikmat kepada kita bagi saat ini. Baik saudaraku, sebelum kita mulai, saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita bertelut dan berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu oleh karena besar kasih setiamu kepada kami. Terima kasih atas renungan firman yang sudah kami dengarkan. Tolong kami Bapa, bukakan hati dan pikiran kami. Biarlah benih yang benar itu, gandum itu, yaitu pekabaran bagi zaman ini, boleh dapat masuk ke dalam hati kami, mencucikan hati dan pikiran kami, membawa kepada kami suatu pemahaman yang lebih jelas akan rencana penebusan bagi umat-Mu pada zaman ini. Tolong kami Bapa, biarlah Roh-Mu mengurapi kami, menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, baik kami yang berbicara, maupun umat-umat-Mu yang mendengarkan. Kami mau serahkan seluruh acara kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami yang begitu banyak.
sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini doa kami Bapa, kami mohon atas Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana judul yang sudah kami sampaikan tadi, kedatangan Yesus kedua kali bukanlah penuaian sidang. Pokok pelajaran ini diambil berdasarkan perumpamaan gandum dan lalang dari kitab Matius pasal 13. Saudaraku, kita tahu bahwa selama Yesus mengadakan pelayanannya, dia selalu menyampaikan pengajaran. Kristus selalu menyampaikan pengajaran dari hal perumpamaan. Dan salah satu ini adalah perumpamaan gandum dan lalang. Pertanyaan yang pertama sekali kita tanyakan, yang kita pikirkan, mengapa Yesus mengajar dalam perumpamaan? Di dalam Matius pasal 13 ayat 34 sampai 36 mengatakan, supaya genaplah apa yang disampaikan oleh para nabi. Ternyata nabi-nabi perjanjian lama sudah menubuatkan dari hal Yesus dan bagaimana dia mengajar dalam bentuk perumpamaan. Di dalam Matius pasal 13 ayat 11 dan 12, setelah Yesus membentangkan perumpamaan itu, orang banyak takjub dengan ajarannya, namun mereka tidak memahami, termasuk juga para muridnya. Lalu murid-muridnya datang kepada Yesus. Yesus menjawab kepada mereka, kenapa dia mengajar dalam perumpamaan. Katanya, kepadamu diberi karunia rahasia kerajaan sorga, sedangkan kepada mereka tidak. Jadi saudaraku, sebagai seorang pelajar di dalam sekolah Kristus, seorang murid yang sejati dari Kristus, diberi karunia rahasia kerajaan surga. Betapa kita harus berbahagia apabila kita memahami akan ajaran perumpamaan ini. Lebih lanjut, di dalam buku Acts of the Apostles halaman 14, Roh Nubuat mengatakan, segenap sistem contoh dan simbol adalah suatu nubuatan Injil yang padat. Suatu penyajian dalam mana terikat janji-janji penebusan. Saudaraku, berarti di dalam perumpamaan ini, Kristus sedang menggambarkan janji-janji penebusannya, bagaimana pelayanannya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Digambarkan melalui sistem contoh ini, dalam bentuk simbol ini, dalam bentuk perumpamaan ini. Dalam buku Christ Object Lessons halaman 17 dan 18, demikian pula dalam ajaran Kristus yang tidak diketahui diilustrasikan, digambarkan oleh apa yang diketahui. Kebenaran ilahi dengan perkara-perkara bumi ini yang dikenal oleh manusia, bukan hanya hal-hal alam, tetapi pelayanan, pengorbanan, dan kitab suci itu sendiri. Semuanya akan menyatakan siapa? Tuhan. Namun apa yang terjadi, saudaraku? Pada zaman itu, pada masa itu, kebenaran yang mengarahkan kepada Yesus dan pelayanannya sudah banyak ditutupi. Inilah alasannya mengapa Yesus mengajar dalam perumpamaan. Nah, berhubungan dengan perumpamaan mengenai gandum dan lalang, penaburan benih, Yesus membawa kita kepada hal alamiah. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk datang kepada sistem pertanian orang Ibrani zaman dahulu. Ini yang Yesus angkat di dalam perumpamaannya. Jadi Kristus menggambarkan pelayanannya melalui sistem pertanian orang Ibrani. Kita tahu bahwa di dalam 1 tahun terdapat 12 bulan dan ada 4 musim. Negara yang beriklim subtropis ini, di daerah Kanaan, Palestina ini, terdapat 4 musim. Jadi untuk musim pertanaman, pertanian diawali dengan musim penaburan benih. Itu jatuh pada musim gugur. Kemudian benih itu akan bertumbuh, musim dingin dan musim semi dia bersemi, dia berbunga, dan dia akan
dituai pada musim panas. Jadi dalam sistem pertanian di sini kita melihat bahwa musim gugur, ya, ini adalah awal dari pertanian. Dan musim penuaian atau musim panas adalah musim penuaian. Itu adalah akhir dari tahun pertanian itu. Inilah yang digambarkan Kristus di dalam perumpamaannya. Melalui sistem pertanian orang Yahudi. Jadi secara alamiah, Kristus menggambarkan pekerjaan pelayanannya. Sesuai dengan Keluaran 23 ayat 16, yang mereka akan membawa semua hasil pekerjaan dari awal tahun itu, dan mereka akan menuai. Ada sistem-sistem upacara pelayanannya. Namun kita tidak membahas di sini, kita akan bahas di dalam webinar kita yang akan datang. Karena di masa mereka menabur, mereka mulai menuai, ada upacara-upacara bayangan yang akan mereka laksanakan, ya, sepanjang tahun itu. Jadi ini adalah topik yang menarik yang pertama. Kita akan membahas dari hal bagaimana Tuhan, ya, pelayanannya, ya, sehubungan dengan penuaian rohani. Oleh sebab itu, saudaraku, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Ya, saudara bisa membuka Alkitab saudara dalam Matius pasal 13. Kita mulai ayat 24 sampai 26. Di screen saudara kelihatan, ya, ini Matius pasal 13 ayat 24 sampai 26. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berburik, nampak jugalah lalang itu. Kita lanjut ke ayat 27 sampai 29. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang-lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi Tuhan itu berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Jadi kalau memang secara alamiah itu, kalau kita lihat di gambar ini, kalau gandum itu bertumbuh, itu secara alamiah lalang itu ada. Ya, dan lalang itu akarnya itu saling bertautan, sehingga kalau mau mencabut pun akan susah untuk memisahkan mereka. Makanya Tuhan pemilik ladang itu mengatakan, jangan dicabut, karena gandum itu akan ikut tercabut bersama-sama lalang itu. Itu adalah amaran dari Tuhan pemilik ladang itu. Nah, kita lanjut ke ayat 30 dan 36. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang kepadanya, jelaskanlah, dan meminta kepada Kristus untuk menjelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Jadi murid-muridnya, kita pun adalah murid-muridnya di dalam pelajar-pelajar Alkitab. Kita datang kepada Kristus dan kita menanyakan, apa artinya lalang di dalam ladang itu? Saudaraku, Yesus menjawab. Yesus memberikan jawaban sementara kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dikatakan di ayat 37 sampai 39, orang yang menabur benih yang baik ialah siapa? Anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak sejahat. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai akhir zaman. Dan para penuai itu siapa? Malaikat. Inilah interpretasi sementara atau penjelasan sementara dari perumpamaan itu yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Nah, dari kata-kata firman ini, kita mendapatkan 5 poin yang kita bahas pada saat ini.
Pertama, apa yang dimaksudkan dengan hal kerajaan surga itu? Bagaimana penjaga itu tertidur sehingga lalang itu bisa ditaburkan? Yang ketiga, apa wujud dari gandum dan lalang? Yang keempat, apa maksud dari jangan mencabut lalang itu? Dan yang kelima, apakah penuaian itu terjadi pada kedatangan Yesus yang kedua kali? Nah, ini sudah sering ya, sudah menjadi pembahasan kita bahwa pada waktu Yesus datang kedua kali, dia akan memisahkan. Dia memisahkan orang benar dan orang jahat, lalang dan gandum. Ya, dia yang diselamatkan dan dia yang akan dibinasakan. Itulah Yesus datang dan memisahkan. Itulah pemahaman kita selama ini. Pada pelajaran kali ini, mari kita datang dan kita bertanya kepada Alkitab dan Roh Nubuat supaya kita memiliki pencerahan yang benar-benar jelas sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan dari hal perumpamaan ini. Oleh sebab itu, poin yang pertama yang akan kita pelajari ini adalah apa artinya hal kerajaan surga itu. Apakah hal kerajaan surga ini dimaksudkan kepada kerajaan surga yang di atas? Tentunya tidak, bukan? Karena surga yang di atas itu tidak mungkin terdiri dari dua kelas umat. Tidak ada seorang najis pun boleh masuk ke sana. Seorang berdosa dan berbibir penipu, ya, berhati jahat tidak terdapat di sana. Nah, hal kerajaan surga yang mana? Dalam Christ Object Lessons halaman 70, Ellen G. White mengatakan, perumpamaan ini, yaitu perumpamaan mengenai hal kerajaan surga, lalang dan gandum ini adalah suatu gambaran mengenai apa yang berhubungan dengan kerajaan Allah, yaitu pekerjaannya bagi penyelamatan manusia. Dan tugas ini diselesaikan oleh perantaraan siapa? Sidang. Tetapi di dalam sidanglah kita bertumbuh dan matang bagi lubung surga. Di dalam sidanglah tanaman-tanaman rohani ini, kita semua bertumbuh bagi surga. Sidang yang mana? Yang melakukan pekerjaan pelayanan baginya. Yang melakukan pekerjaan penginjilan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Selected Message Jilid 2 halaman 113 paragraf 3 menjawab, ini adalah pekabaran kita. Pekabaran yang diberitakan oleh 3 malaikat. Ya, saudara dan saya pasti yakin ya bahwa pekabaran yang kita emban adalah pekabaran 3 malaikat. Wahyu 14. Tetapi dikatakan di sini, perpecahan akan terjadi di dalam gereja. 2 kelompok ya akan berkembang. Gandum dan lalang tumbuh bersama sampai masa penuaian. Jadi karena perpecahan terdapat di dalam gereja kita, dan gereja ini adalah gereja yang mengemban pekabaran 3 malaikat, dia tidak berbicara gereja yang lain, saudaraku. Dia sedang berbicara di dalam sidang kita, khusus kita. Karena hal kerajaan sorga adalah perwakilan kerajaan sorga di bumi, itu adalah umatnya, sidangnya yang memelihara hukum-hukumnya, dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Itu adalah sidang yang di bumi, dan melalui sidangnya di bumi, dia akan menyelesaikan pekerjaan penebusannya. Jadi sidang yang menyampaikan pekabaran 3 malaikat, ya, yang di dalamnya terdapat kelas gandum dan lalang, itu adalah sidang apa? Ya, sidang Masehi Advent hari ke-7. Gereja Masehi Advent hari ke-7 lah yang dimaksudkan di dalam perumpamaan ini. Di dalamnya terdapat gandum dan lalang. Jadi di sini kita kembali ingatkan kembali, yang menaburkan benih yang baik itu adalah anak manusia. Ayat yang ke-37. Dan dalam Christ Object Lessons halaman 70, ladang adalah dunia ini. Tetapi di dalam sidanglah kita bertumbuh dan matang bagi lumbung surga. Jadi ladang ini walaupun secara luas dunia ini, tetapi ini dikhususkan kepada sidang, di mana di dalamnya terdapat 2 kelas, gandum dan lalang. Nah, benih yang baik itu adalah gandum, anak-anak kerajaan. Itu sesuai dengan ayat 38. Nah, siapa yang menabur benih yang jahat atau lalang itu? Itu adalah iblis dan setan di ayat 39. Dan benih yang jahat adalah anak-anak si jahat, ayat 38. Oleh sebab itu kita melihat di sini dari perumpamaan ini, mengenai kerajaan ini berisikan 3 masa periode.
Pertama, masa penaburan benih. Yang kedua, masa pertumbuhan. Yang ketiga, masa penuaian. Nah, ketiga-tiganya ini adalah terjadi di dalam masa kasihan. Inilah yang digambarkan oleh Kristus. Masa penaburan benih, masa pertumbuhan, dan masa penuaian itu. Kita berbicara secara rohani. Pertama kita akan datang kepada masa penaburan benih. Sesuai yang dikatakan oleh ayat 38 tadi, bahwa Kristuslah yang menabur benih yang baik. Maka pertanyaan selanjutnya, kapan Yesus mulai menabur? Kapan Yesus mulai menaburkan benih yang baik itu? Artinya dia mulai mengajar. Kapan? Matius 3 ayat 16, di sana dijelaskan kepada kita bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Matius pasal 4, dia berisikan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun, dan dia berpuasa 40 hari 40 malam, kemudian iblis datang dan mencobai dia, lalu Yesus menang mengalahkan iblis. Setelah itu di ayat 17, ya, setelah Yesus dicobai iblis, sejak waktu itulah Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Lebih lanjut di dalam buku Christ Object Lesson halaman 33 mengatakan bahwa Yesus menaburkan kebenaran atau benih semawi, ya, benih kebenaran semawi. Dan di halaman 38 paragraf kedua, benih firman yang baka itu dimasukkan dalam batin. Ia akan mengeluarkan tabiat dan kehidupan sesuai dengan tabiat dan kehidupan Allah. Ya, jadi inilah yang dimaksudkan dengan benih itu. Benih itu adalah kebenaran semawi yang apabila ditaburkan di hati penerimanya, dia akan mengeluarkan tabiat dan kehidupan yang sesuai dengan siapa? Dengan Tuhan. Karena ini adalah benih yang baik, sumbernya adalah dari Tuhan itu sendiri. Jadi kapan Yesus mulai menabur, saudaraku? Betul sekali. Setelah Yesus dibaptis, dia mulai mengajar. Ya, ini sesuai juga dengan nubuatan Daniel pasal 9. Kalau kita belajar mengenai 2.300 petang dan pagi, 3,5 tahun lamanya Yesus mengajar. Usaha Yesus untuk membawa orang-orang Yahudi untuk bertobat. Dari tahun 27 sampai tahun 31. Ya, di tahun 31 dia disalibkan. Mari kita lanjutkan. Kita datang kepada periode berikutnya, yaitu periode pertumbuhan gandum dan lalang. Nah, kapan setan menabur benih yang jahat? Matius 13 ayat 25 mengatakan, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menabur benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Kita garis bawahi semua orang tertidur, ya. Pada waktu semua orang tidur. Orang yang mana yang disebutkan semua orang ini? Atau apakah seluruh, ya, anggota jemaat, anggota gereja, atau kepada siapa ini disebutkan? Di dalam kitab yang lain, yaitu dalam Markus 13 ayat 34, mengatakan, sebab anak manusia adalah seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Kenapa? Ya, kalau kita lihat zaman dahulu bagaimana Sion memiliki penjaga-penjaga, apabila ada datang musuh, maka dia meniupkan trompet tanda bahaya. Nah, inilah tugas penjaga pintu itu, penjaga umatnya, supaya berjaga-jaga, agar supaya setan tidak datang dan menaburkan benih yang jahat itu. Oleh sebab itu, kapan setan mulai menabur benih yang jahat? Ketika para penjaga tertidur, iblis menaburkan benih yang jahat. Ya, menaburkan benih lalang itu. Kita lanjutkan. Usaha setan menaburkan benih lalang. Ya. Dalam Matius pasal 3 ayat 7 dan 8, di sana kita mendapatkan contoh pekerjaan Yohanes Pembaptis. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, di antara orang banyak itu, saudaraku, dia berkata kepada mereka, Yohanes Pembaptis mengatakan kepada mereka, hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?
Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Baru membawa dirimu dibaptis. Jadi Yohanes ini, dia bisa melihat, dia bisa membaca siapa yang adalah benih lalang dan siapa adalah benih gandum. Yang lain dia membaptiskan. Tetapi barisan orang Farisi dan orang Saduki, walaupun secara lahiriah mereka berpakaian seperti orang-orang suci, ya, mereka terkenal di antara orang banyak sebagai orang-orang beriman, ya, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli hukum Musa, tetapi di mata Yohanes ternyata mereka ini siapa? Yohanes tahu keturunan dari mana mereka berasal. Ternyata mereka adalah berasal dari bapa yang menabur benih yang jahat itu, benih lalang itu. Maka dia meminta kepada mereka untuk apa? Bertobat dahulu, baru datang untuk dibaptis. Dan orang-orang Farisi ini dan orang Saduki mereka tidak tersinggung. Mereka tahu diri dan mereka apa? Mundur, mereka tidak dibaptis. Nah, dalam dekret kontroversi halaman 384-385, selama Rasul yang masih hidup, sidang itu tetap murni. Selama sidang Kristen yang mula-mula, di mana rasul-rasul ini masih hidup, sidang tetap murni. Tetapi menjelang abad kedua, kebanyakan gereja mengambil bentuk baru. Sederhanaan mula-mula itu hilang lenyap. Dan tidak terasa pada waktu murid-murid itu meninggal dunia. Standar iman Kristen diturunkan. Sebagai akibatnya, penyembahan berhala masuk dalam gereja. Saudaraku, kita lihat di sini. Iblis berusaha untuk menaburkan benih yang jahat. Tetapi selama ada Yohanes Pembaptis, selama ada para rasul, dia tidak bisa menaburkan benih yang jahat itu. Tetapi setelah mereka meninggal, masuk kepada ada abad kedua, setan mulai menurunkan standar Kristen. Sidang jatuh ke zaman kegelapan agama, di mana orang-orang kafir dibawa masuk ke dalam sidang. Segala bentuk penyembahan kekafiran mereka bawa ke dalam sidang. Sehingga standar Kristen yang murni itu menjadi lemah. Inilah yang menyebabkan sidang dihanyutkan oleh lalang-lalang yang dibawa masuk oleh setan. Nah, usaha setan untuk menabur benih lalang, kita lihat di sini di dalam Christ Object Lessons halaman 72 paragraf 3. Sebab banyak orang yang tidak layak di dalam umat Allah. Umat Tuhan pun tidak perlu kecewa karena adanya saudara-saudara palsu. Contoh di sini, Ananias dan Safira menggabungkan diri dengan murid-murid dalam sidang rasul-rasul, tapi mereka tidak bertahan. Mereka mati di kaki Petrus. Simon Markus dibaptiskan, tapi ternyata dia pun adalah apa? Halang, agen daripada si jahat. Dia tidak bertahan. Demas bersama-sama dengan Paulus dalam pelayanan, tapi dia meninggalkan Paulus. Walaupun telah dianggap sebagai orang percaya. Nah, Yudas Iskariot, dia bersama-sama dengan Kristus. Ya, setan berusaha menyusupkan agen-agennya. Dia terhitung di antara murid, tetapi akhirnya apa? Dia tidak tahan dan meninggalkan mereka. Yesus mengatakan, kalian semua bersih terkecuali satu. Ya, dialah yang menyerahkan aku. Dia adalah iblis. Satu orang adalah iblis. Jadi di sini, nasihat kepada kita, ia mengatakan bahwa saudara-saudara palsu itu akan terdapat dalam jemaat, dalam sidang. Sampai kapan, saudaraku? Sampai akhir zaman. Nah, kita, umat Tuhan yang di akhir zaman, masih Advent hari ke-7, tidak luput daripada usaha setan untuk menaburkan benih lalang. Maka nasihat tadi, ya, di dalam Selected Messages, Last Day Events, bahwa terdapat dua kelompok, gandum dan lalang ada di dalam sidang kita. Oleh sebab itu, dalam pelajaran ini mari kita lihat, ya, supaya kita dapat melihat dan dapat memilih, apakah kita ditaburkan oleh benih yang baik itu, menabur Kristus itu sendiri, atau benih yang lalang itu. Nah, bagaimana setan menabur lalang itu? Ellen G. White memberikan pencerahan kepada kita dalam The Review and Herald, Mei 21, 1901, paragraf 7 dan 8. Dikatakan, terlalu banyak pekerjaan yang terburu-buru yang dilakukan dalam menambahkan nama-nama keanggotaan ke dalam sidang. Berbeda ya dengan pekerjaan Yohanes Pembaptis. Cacat-cacat yang serius terlihat pada tabiat beberapa orang yang menggabungkan diri dengan sidang. Orang-orang yang menerima mereka ini
mengatakan, kami akan pertama-tama memasukkan mereka ke dalam sidang, dan kemudian baru mereformasikan mereka. Tuhan mengatakan apa? Tetapi ini adalah keliru. Pekerjaan yang pertama sekali harus dilakukan ialah pekerjaan mereformasikan. Berdoalah dengan mereka, berbicaralah dengan mereka, berdiskusi firman dengan mereka, berdoa dengan mereka, ya, bernyanyi memuji Tuhan dengan mereka. Tetapi ya dikatakan, janganlah membiarkan mereka itu bergabung dengan umat Allah dalam ikatan persekutuan sidang. Artinya apa? Dimasukkan nama-namanya ke dalam buku sidang secara resmi. Jangan membiarkan itu. Sebelum mereka memberikan bukti-bukti yang menentukan bahwa roh Allah sedang bekerja pada hati mereka. Banyak orang yang nama-namanya terdaftar pada buku-buku sidang adalah bukan orang-orang Kristen. Ya. Jadi di sini cacat-cacat ini terdapat di dalam sidang kita, saudara. Terlalu terburu-buru memasukkan nama untuk suatu target baptisan. Ini diamarkan oleh roh nubuat. Ini adalah salah satu cara bagaimana setan bisa menaburkan lalang itu di tengah-tengah umat Allah, perhimpunan sidang. Makanya dikatakan banyak nama yang terdaftar dalam buku sidang bukan orang-orang Kristen. Banyak, saudaraku. Mari kita lanjutkan. Bagaimana wujud daripada lalang itu? Kembali, apakah lalang ini adalah orang? Nah, dalam Christ Object Lessons halaman 70 paragraf 3 mengatakan, lalang ini melambangkan suatu kelas orang-orang yang merupakan buah. Ya, buah atau perwujudan dari kekeliruan, dari prinsip-prinsip yang palsu ditaburkan oleh setan musuh Allah dan manusia. Kembali, lalang ini adalah benih. Sama dengan gandum juga adalah benih. Benih apabila dia jatuh ke dalam hati penerimanya, dia akan mewujudkan, membuahkan dalam kehidupan orang-orang tersebut. Apakah dia ini adalah kelas dari benih yang jahat itu, atau kelas dari benih yang baik itu? Apakah dia adalah kelas dari lalang, wujud daripada lalang, atau kelas wujud daripada gandum? Ya, jadi lalang dan gandum ini bukan orang, tapi benih yang ditaburkan ya oleh dua sumber tadi. Yang baik adalah berasal dari Tuhan, yang jahat adalah berasal dari si jahat, iblis atau setan. Nah, dalam Christ Object Lessons halaman 74, paragraf 3 mengatakan, orang berdosa yang berpura-pura saleh yang berbaur dengan pengikut-pengikut Kristus dan berlagak sebagai umat beragama ternyata akan menipu banyak orang. Tetapi pada masa penuaian dunia tidak ada kemiripan di antara yang baik dan yang jahat. Barulah orang yang telah bersekutu dengan umat Tuhan tetapi tidak bersekutu dengan Kristus dinyatakan. Saudaraku, kita belum sampai kepada masa penuaian. Nasihat Tuhan di sini, firman Tuhan di sini mengatakan bahwa banyak orang berdosa yang pura-pura saleh berbaur dengan pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Sebagaimana dengan orang-orang Farisi zaman dahulu, yang terkenal sebagai orang saleh. Hanya orang-orang yang kelas seperti kelasnya Yohanes Pembaptis yang bisa melihat keadaan ini. Kita belum, saudaraku. Kenapa? Karena kita belum sampai kepada masa penuaian. Kita belum bisa membedakan mana dia yang berbakti, mana yang bukan. Dikatakan di sini pada masa penuaian, tidak ada kemiripan lagi. Kenapa? Sesuai dengan secara alam. Gandum dan lalang kalau bertumbuh bersama waktu mereka bertumbuh, kelihatan mirip semua, makanya jangan dicabut. Akarnya itu sangat menyatu. Tetapi begitu penuaian akan terlihat siapa yang berbulir merunduk dan siapa yang tetap tegak. Gandum akan merunduk, sedangkan lalang itu akan tetap tegak. Itu secara alamiah. Maka dalam rohani, di masa penuaianlah, baru kita bisa membedakan kelas orang-orang ini. Siapa yang bersekutu dengan Tuhan, dan siapa yang hanya bersekutu dengan gereja, tetapi tidak bersatu dengan Tuhan. Ini sangat berbahaya, karena ini akan dinyatakan, saudaraku. Pekerjaan malaikat ketiga adalah pekerjaan yang sangat mengerikan. Mari kita lanjutkan. Sebagai contoh yang lain lagi, kita tahu bahwa sidang Tuhan di akhir zaman, dalam gelar nubuatannya adalah Laodikia. Penyakitnya adalah suam.
Ellen G. White dalam letter 44/1903 mengatakan bahwa suam itu lebih buruk dari orang kafir. Ya, karena orang kafir menunjukkan warnanya. Tetapi orang Kristen yang suam-suam ini, Laodikia ini, menipu kedua belah pihak. Dia bukan dunia yang baik, dia juga bukan Kristen yang baik. Dan setan menggunakan dia untuk melakukan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan orang lain. Betapa berbahagianya setan apabila dia mampu membuat orang Laodikia ini suam, saudara. Karena orang suam ini merasa apa? Sudah benar, tidak memerlukan apa-apa lagi. Sudah merasa kecukupan. Padahal Yesus mengatakan engkau sengsara, miskin, buta, dan telanjang, saudaraku. Sama dengan orang-orang imam-imam, orang-orang Yahudi pada zaman dahulu. Mereka merasa mengetahui kitab Musa. Mereka tidak bisa melihat dan memahami apa yang Yesus ajarkan. Council for the Church 166 paragraf 5 mengatakan, kalau ada satu jalan yang olehnya setan dapat memasuki pikiran, ia akan menaburkan benih lalang dan menyebabkannya bertumbuh sampai tanaman itu berbuah lebat. Setan sekali-kali tidak dapat menguasai pikiran, perkataan, dan perbuatan, kecuali apa? Kita membuka pintu dengan sukarela dan mengundang dia masuk. Sehingga apa? Menjadikan kebenaran itu tidak akan berpengaruh lagi. Jadi orang Kristen yang suam, ya, dia merasa dia sudah bercukup-cukupan, padahal Yesus mengatakan kita harus lapar dan haus akan kebenaran, berkekurangan dalam segala perkara. Nah, orang Kristen seperti ini, benih lalang itu sudah masuk ke dalam hatinya. Sehingga apa? Kebenaran yang tadinya dia miliki sudah tidak memiliki pengaruh apa-apa. Tidak memiliki pengaruh apa-apa lagi. Mari kita lanjutkan. Ellen G. White menggambarkan keadaan sidang pada saat ini dalam Testimonies volume 2 halaman 337. Laki-laki dan wanita berada dalam jam-jam terakhir masa kasihan. Namun mereka bersikap masa bodoh dan dungu. Para pendeta tidak mampu membangunkan mereka. Mereka sendiri pun tertidur. Pengkhotbah-pengkhotbah yang tertidur berkhotbah kepada suatu umat yang tidur. Jadi laki-laki dan perempuan dalam jam-jam terakhir masa kasihan, ya, di sidang umat Tuhan pada saat ini, menjelang masa kasihan ini akan berakhir, didapati apa? Tertidur, bukan tidur biasa, tertidur, slumber. Tidur pulas, tidur nyenyak. Susah untuk membangunkan orang yang tidur nyenyak. Maka Tuhan menyampaikan pekabaran amaran pada saat ini. Pekabaran yang dibawakan oleh Nabi Elia. Contoh saingan. Untuk membangunkan umat Tuhan. Supaya tertidur. Yang tertidur ini supaya bangun. Kenapa? Dikatakan di sini penjaga-penjaga sidang sendiri pun dikatakan tertidur. Para pendeta, para pengkhotbah tertidur. Bagaimana orang yang tidur nyenyak, bukan tidur biasa, tidur nyenyak, mau membangunkan orang yang tidur nyenyak pula. Secara logika itu tidak mungkin, saudara. Perlu ada suatu alarm untuk membangunkan mereka, supaya tersentak dan bangun. Itulah perlu pekabaran bagi zaman ini. Supaya apa? Pekabaran Elia ini membangunkan umat Tuhan. Saudara bisa mengikuti kembali webinar mengenai pekabaran Elia di webinar kami. Ya, webinar yang ketiga, silakan saudara menyaksikan di YouTube kami. Mari kita lanjutkan. Jadi di sini kita melihat ya gambaran 12 bulan simbolis masa kasihan. Ini simbolis masa kasihan dalam sejarah Injil. Karena tadi kan penaburan benih dimulai dari Kristus. Berarti ini fokusnya lalang dan gandum ini semenjak dari Kristus menabur, ya kita lihat di gambar ini, Kristus menabur sampai kepada masa penuaian, ini adalah periode masa kasihan. Kita sedang membahas tentang penuaian rohani. 12 bulan dalam simbolis di sini, karena dalam setahun ya, kita lihat di sini, 12 bulan simbolis ini menggambarkan sejarah Injil, mengenai perumpamaan lalang dan gandum, mulai dari penaburan benih. Ya, penaburan benih di sini, Yesus mulai menaburkan benih yang baik, setelah dia dibaptis. Kapan Yesus dibaptis? Itu pada bulan yang ke-7. Ya, bulan yang ke-7, hari yang ke-16. Yesus bekerja selama 3,5 tahun. Maka kalau kita hitung 3,5 tahun dalam lingkaran ini,
ya, dalam gambar ini, maka kita akan dapati dia jatuh pada bulan 1, hari yang sama, hari ke-16. Tepat Yesus disalibkan di bulan 1. Bulan Abib, ya. Hari pertama itu bulan Paskah, Yesus sebagai anak domba Paskah, dia disalibkan di sana. Maka berakhirlah anak manusia atau Yesus itu menaburkan benih yang baik. Nah, kemudian setelah Yesus menaburkan benih yang baik, di sini ada masa di mana kalau kita lihat di gambar ini periode gandum dan lalang, ini periode pertumbuhan gandum dan lalang. Nah, ini selama 5 bulan. Jadi di sini ada yang terakhir adalah periode penuaian. Jadi penuaian ini adalah yang tersingkat ya dalam sejarah Injil, di mana pemisahan itu akan terjadi. Mari kita datang selanjutnya, apa maksud dari pertanyaan di ayat 28 dan 29? Ya, lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, kepada Tuhan itu, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Apa maksudnya? Christ Object Lessons halaman 71 dan 72 mengatakan, Kristus dengan jelas mengajarkan bahwa mereka yang melakukan dosa terbuka harus dipisahkan dari sidang. Jadi Yesus mengatakan orang-orang yang melakukan dosa yang terbuka, yang secara umum bisa dilihat, itu harus dipisahkan dari sidang. Tetapi dikatakan di sini, ia tidak menyuruh kita untuk menghakimi karakter dan motif. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang-orang berdasarkan karakter dan motif. Dilarang sama Kristus. Kenapa? Karena ia sangat mengetahui sifat alami kita, hingga tidak mempercayakan pekerjaan menghukum karakter dan motif ini kepada kita. Nah, selanjutnya dikatakan, apabila kita mencoba untuk memberantas dari sidang orang-orang yang kita duga sebagai Kristen palsu, kita melakukan kesalahan. Seringkali kita memandang dengan putus asa orang-orang yang Kristus sedang tarik kepadanya. Kalau kita berurusan dengan orang-orang ini dengan berdasarkan pertimbangan kita yang tidak sempurna, hal itu akan memadamkan harapan terakhir mereka. Manusia menilai berdasarkan apa? Keadaan alamiah. Tetapi Allah menilai apa? Hati manusia. Oleh sebab itu dikatakan, lalang dan gandum itu biarkan mereka bertumbuh bersama-sama sampai kepada penuaian. Penuaian ialah akhir masa kasihan. Di penuaian itu baru akan dipisahkan ya orang-orang yang palsu dan orang-orang yang benar. Dan pemisahan itu bukan diberikan kepada manusia, tidak saudaraku. Karena di perumpamaan itu Yesus mengatakan dia akan mengutus hamba-hambanya. Nanti kita datang sampai ke sana. Jadi di sini kalau kita mencoba memberantas dari sidang orang-orang yang kita duga sebagai Kristen palsu, kita melakukan kesalahan. Lebih lanjut, di halaman 74, buku yang sama, Christ Object Lessons, mengatakan, meskipun adanya peringatan Kristus, ya, supaya jangan mencabut, memisahkan lalang dan gandum, namun manusia telah berusaha mencabut lalang itu. Oleh menghukum mereka yang disangka menjadi pelaku kejahatan, gereja telah meminta bantuan kepada kekuatan sipil. Mereka, siapa mereka ini? Ya, mereka yang berbeda dari doktrin-doktrin yang telah ditetapkan, telah dipenjarakan, disiksa, dibunuh, atas hasutan orang-orang yang mengaku bertindak di bawah saksi Kristus. Tetapi Tuhan mengatakan di sini apa? Roh setan dan bukan roh Kristus yang mengilhami tindakan seperti itu. Jadi kalau ada orang yang berbeda doktrin dan kita pecat, ini adalah roh setan, saudaraku, bukan roh Kristus. Ini adalah metode setan sendiri untuk membawa dunia Kristen di bawah kekuasaannya. Tuhan telah disalah tafsirkan melalui gereja dengan cara berurusan dengan mereka yang dianggap bidat. Martin Luther dianggap bidat, John Huss dianggap bidat, John Wesley dianggap bidat, Jerome dianggap bidat.
para reformator, rasul-rasul Kristus sendiri, Yesus sendiri pun dianggap bidat, pengacau, penyesat, dan mereka sudah dipecat dari sidang. Ini yang Yesus maksudkan. Orang-orang yang berbeda dengan doktrin yang sudah selama ini diterima sebagai doktrin, terus ada yang datang menyampaikan pekabaran yang berbeda dengan apa yang sudah dipegang selama ini, dan dipecat dari keanggotaan sidang. Ini adalah dipimpin oleh roh setan, bukan roh Kristus, saudaraku. Karena fakta menunjukkan, ya kita lanjut kutipan ini, fakta menunjukkan bahwa orang-orang yang berada di gereja, ya, artinya berada dalam buku catatan sidang, tidak membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang Kristen. Ya, ini benar-benar patut kita renungkan secara dalam-dalam. Apakah kita bersatu dengan Kristus dengan sesungguhnya? Roh-roh seperti ini tidak boleh ada dikembangkan di tengah-tengah umatnya. Yesus tidak mengizinkan hal ini. Yesus melarang hal ini terjadi. Dalam perumpamaan ini dia melarang mencabut lalang itu. Mari kita lanjutkan. Lalang dan gandum ini kan bertumbuh. Nah, gandum memerlukan hujan untuk pertumbuhan dan hujan untuk pematangan, ya. Nah, sebagaimana secara alamiah, ya, gandum itu memerlukan hujan awal dan hujan akhir, maka secara rohani pun gandum ini memerlukan hujan awal untuk bertumbuh dan hujan akhir. Dan ini adalah melambangkan dua kebenaran, dua pekabaran yang disampaikan kepada umat Tuhan. Dan hujan akhir itu adalah kebenaran tambahan sesuai dengan nubuatan. Early Writings 277. Pekabaran malaikat yang perkasa yang menggabungkan suaranya dengan pekabaran malaikat yang ketiga. Dan apabila dia turun, maka bumi diterangi oleh kemuliaannya. Maka turunlah Pentakosta, menggenapi Yoel 2 ayat 28. Ini pun sudah kami membawakan dalam webinar kami. Ya, silakan saudara saksikan di link YouTube kami, pekabaran bagi zaman ini. Mari kita lanjutkan. Kita sampai kepada tahap yang ketiga, itu periode penuaian. Matius pasal 13 ayat 40 sampai 43. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga akan terjadi pada akhir dunia. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Pada waktu itulah, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudaraku, pelajaran ini harus memenuhi seluruh pikiran, seluruh perhatian kita. Apakah penuaian ini terjadi pada waktu Yesus datang kedua kali? Karena dikatakan di sini anak manusia ini akan menyuruh malaikat-malaikatnya supaya mereka mengumpulkan, ya, segala sesuatu yang melakukan kejahatan, yang menyesatkan itu dari dalam kerajaannya, dan kemudian dicampakkan ke dalam dapur api. Apakah proses ini terjadi pada waktu Yesus datang kedua kali? Amaran dikatakan di sini, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Orang-orang benar akan bercahaya, saudaraku. Seperti yang dikatakan di dalam Daniel, pasal 12 ayat 10. Hanya orang yang bijaksana yang akan memahaminya. Dan mereka akan disucikan. Ya, mereka akan diputihkan. Tetapi orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka tidak akan memahaminya. Oleh sebab itu, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Kita datang membahas pada penuaian ini, ya. Gandum dan lalang dibiarkan sampai masa penuaian. Kapan masa penuaian ini, saudaraku? Apakah datang Yesus yang kedua kali? Dalam Matius 13 ayat 30 dikatakan penuaian terjadi itu dalam masa penuaian, in the time of harvest, ya. Matius 13 ayat 40, dalam akhir dunia ini, in the end of this world. Oleh sebab itu, saudaraku, penuaian rohani ini bukanlah peristiwa yang hanya sebentar, ya, seperti halnya penuaian alamiah.
Bukannya membalikan ladang itu langsung masuk ke dalam lumbung, tidak. Tapi ada prosesnya. Proses di mana dipisah-pisahkan lalang dan gandum. Diikat-ikat, lalang untuk dibakar, gandum dibawa masuk ke dalam lumbung. Oleh sebab itu, ya, penuaian itu terjadi dalam suatu periode waktu. Dan ini akan membawa kepada akhir dunia. Sama alaminya dengan tahun penuaian, ya, membawa akhir dari musim panas. Mari kita lihat dalam Christ Object Lesson halaman 72 paragraf 3 dikatakan the false brethren will be found in the church till the close of time. Di halaman 71 paragraf 3, ya, the tares and the wheat are to grow together until the harvest, and the harvest is the end of probationary time. Jadi saudara-saudara palsu ini akan ditemukan di dalam sidang sampai kapan? Sampai kepada akhir dunia. Tetapi dikatakan lalang dan gandum ini yang tumbuh bersama sampai penuaian, dan penuaian ini adalah akhir dari masa kasihan. Jadi kalau kita bisa kasih ilustrasikan di sini, ya, penuaian ini adalah bagian daripada masa kasihan, tetapi bagian yang paling akhir, yang terakhir dari masa kasihan itu. Ya. Jadi bukan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, karena kedatangan Yesus kedua kali itu adalah sudah tutup pintu kasihan dan sudah turun 7 bela, bahkan di akhir bela yang ke-7 baru Yesus datang. Dikatakan di sini penuaian adalah akhir dari masa kasihan. Jadi artinya penuaian adalah masih dalam periode masa kasihan dan bagian yang terakhir itu. Ya, saudara bisa lihat di sini, penuaian adalah sebagian waktu dari masa kasihan, yaitu bagian terakhirnya. Siapakah para penuai? Matius 13 ayat 39 menjawab, para malaikat. Siapa yang disuruh untuk memisahkan lalang dan gandum ini, saudaraku? Ya, betul sekali. Para malaikat. Oleh sebab itu, Tuhan mengamarkan kepada kita sekarang ini supaya jangan ada pemisahan. Di dalam Iri Ratings, kembali saya membawa kita kepada Iri Ratings 118. Kemudian aku tampak malaikat ketiga itu, kata malaikat pengantarku, menakutkan sekali pekerjaannya, mengerikan sekali misinya. Ia adalah malaikat yang akan memilih-milih gandum dari lalang, lalu memateraikan atau mengikat gandum itu bagi lumbung surga. Masalah-masalah ini harus memenuhi seluruh pikiran dan seluruh perhatian. Saudaraku, apakah masalah ini sudah membawa kita, ya, sehingga memenuhi pikiran kita, memenuhi perhatian kita? Artinya patut kita renungkan dan patut kita ketahui dan harus mempersiapkan diri apabila malaikat memisahkan itu, pemisah itu datang, kita sudah tahu di mana kita akan berada. Apa kita golongkan benih yang baik atau kita golongkan benih yang jahat? Maka dikatakan mengerikan sekali, menakutkan sekali misinya. Dalam Testimonies to Ministers halaman 47, pekerjaan pemisahan itu hanya diberikan kepada siapa? Malaikat-malaikat Allah. Di gambaran lain, ya, di Wahyu pasal 14. Kita lihat di sini Wahyu 14, saudara bisa buka juga di Alkitab saudara. Saya hanya ambil highlight dari ayat-ayat ini karena panjang kita baca, waktu kita terbatas. Ayat 14 sampai 16, ya, ini yang melakukan penuaian adalah seorang anak manusia. Dia duduk di atas awan dan gelar ini adalah gelar dari Kristus sendiri. Kemudian dikatakan seorang malaikat keluar dari bait suci berseru, ayunkanlah sabitmu. Malaikat ini keluar dari bait suci. Artinya bait suci sorga itu masih terbuka. Artinya masih ada pelayanan. Masih ada sidang penghukuman masih berlangsung. Karena malaikat-malaikat masih beraktivitas di dalam bait suci itu. Karena kalau sudah tutup pintu kasihan, tidak ada satu orang pun yang ada di sana. Baik Tuhan, baik malaikat-malaikat, semuanya tidak ada di sana. Tidak ada aktivitas lagi. Sudah berhenti masa penyelamatan. Tapi di sini di Wahyu 14, ayat 14-16 dikatakan bahwa masih ada aktivitas di bait suci surga. Yesus memegang sabit, dan malaikat yang keluar dari bait suci itu berseru untuk mengayunkan sabitnya. Kemudian dia yang duduk di atas awan, Yesus mulai mengayunkan sabitnya.
Nah, ini merupakan penuaian yang pertama. Kenapa penuaian yang pertama? Karena ayat-ayat berikutnya menunjukkan ada penuaian berikutnya, tetapi bukan Yesus yang melakukan penuaian itu. Ya, ini ayat sudah sering kita baca, tapi mari kita memperhatikan ayat ini. Jadi, apa yang dilukiskan secara alam oleh pertanian orang-orang Yahudi, dilukiskan Kristus di dalam perumpamaan, Yohanes Pewahyu melukiskannya di dalam Wahyu pasal 14 ini. Ini adalah penuaian yang pertama, dan Yesus melakukan penuaian itu. Mari kita datang ke ayat selanjutnya. Wahyu 14 ayat 17 sampai 19. Seorang malaikat keluar dari bait suci. Nah, ini masih bait suci lagi ya. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah. Nah, mesbah ini ada di bait suci tentunya, bukan? Dan berarti menunjukkan bait suci sorga masih dalam proses pelayanan, belum berakhir. Artinya masih berlangsung masa kasihan itu. Nah, di sini malaikat ini berseru kepada malaikat yang keluar dari bait suci untuk mengayunkan sabitnya. Malaikat ini juga punya sabit. Kemudian dia mulai mengayunkan sabitnya dan memotong buah anggur tuaian di bumi. Nah, ini adalah penuaian yang kedua. Penuaian yang pertama tadi dilakukan oleh Yesus, yang kedua ini dilakukan oleh malaikat. Jadi ini berbeda, saudaraku. Oleh sebab itu kita mengambil kesimpulan di sini, penuaian menghasilkan dua buah yang dituai, saudaraku, dalam penuaian ini. Pertama, di dalam sidang Masehi Advent hari ke-7, menghasilkan buah-buah pertama, yaitu 144.000. Karena Ellen G. White di dalam testimoni 3, 266, 267 mengatakan bahwa pekerjaan terakhir bagi sidang adalah masa dimateraikannya 144.000. Yohanes di dalam Wahyu 14 ayat 4, bahwa 144.000 itu adalah the first fruits. Buah-buah pertama mengindikasikan atau menjelaskan atau menunjuk kepada adanya buah-buah berikut yang akan dituai. Ini cocok sempurna sekali dengan penuaian orang Ibrani. Orang Ibrani juga punya penuaian, ada buah-buah pertama, buah-buah kedua. Inilah yang dimaksudkan oleh perumpamaan Yesus itu. Ya. Jadi penuaian pertama di dalam sidang, yang kedua di mana, saudaraku? Ya, ini di dunia, saudara. Dari Babylon, menghasilkan buah-buah kedua, yaitu rombongan besar yang tak terhitung banyaknya, berasal dari segala bangsa, suku, kaum, bahasa, dan raja. Makanya di dalam Wahyu pasal 7 kalau kita lihat, ya ada dua kelompok. Yang pertama adalah dari bangsa Yahudi, ya orang-orang Israel, dari semua turunan Israel, Wahyu 7 ayat 1 sampai 8. Yang kedua, kemudian daripada itu, Yohanes menyaksikan ada rombongan besar yang tak terhitung banyaknya. Dari mana? Dari segala bangsa. Dia tidak mengatakan dari 12 suku Israel, tidak. Dari segala bangsa, segala suku, kaum, bahasa, dan raja. Saudara bisa menyaksikan kembali di dalam webinar kami yang keempat, ya, di sana membahas tentang pemeteraian hamba-hamba Allah ini pada waktu angin ditahan. Mari kita lanjutkan. Jadi kita lihat kembali kepada gambar ini ya, mengenai penuaian. Periode penuaian adalah yang tersingkat dan terakhir dari masa kasihan, ya. Saudara bisa lihat yang saya highlight di sini dengan warna merah. Masa kasihan dalam periode sejarah Injil, dari sejak penaburan benih, pertumbuhan lalang dan gandum, sampai kepada penuaian dilukiskan dalam 12 bulan simbolis. Dan bagian yang paling terakhir, sesuai dengan Christ Object Lessons, halaman 72 tadi, 70 tadi, mengatakan bahwa penuaian ini adalah bagian yang terakhir dari masa kasihan. Penuaian ini berarti apa? Sama dengan pemisahan, sama dengan penghukuman, sama dengan pengadilan. Inilah yang dimaksudkan dengan penghukuman orang hidup, yaitu pekabaran yang dibawakan oleh Nabi Elia, ya, Meriaki pasal 3 dan Malaikat pasal 4. Pekerjaan pemisahan yang dilakukan oleh para malaikat ini. Dan ini terbagi di dalam dua bagian. Yang pertama di dalam sidang. Ya, kalau penuaian di dalam sidang itu, orang-orang jahat di dalam sidang akan disingkirkan. Ya, disingkirkan dari dalam sidang. Sehingga sidangnya menjadi sidang yang suci.
terbebas dari lalang-lalang. Kalau sudah dipisahkan gandum dan lalang, sisanya adalah gandum. Orang-orang suci itu. Dan yang kedua, ya, itu penuaian kedua terjadi di Babylon atau di dunia, di mana orang-orang benar dipanggil keluar dari Babel. Ya, sesuai Wahyu 18:44 ayat 4, keluarlah kamu hai umatku. Ya, suatu Tuhan mau menurunkan 7 bela nanti kepada dunia ini, maka orang benar harus ditarik keluar dari dalamnya. Come out, ye my people. Ya, jadi keluarlah kamu hai umatku daripadanya. Daripada apa? Daripada kekuasaan dunia, kekuasaan Babel yang berkuasa pada waktu itu. Supaya kamu jangan ditimpa apa? Malapetaka-malapetakanya, bela-belanya, 7 bela itu. Nah, kalau dia disuruh keluar, masuk kemana? Tentunya masuk ke tempat yang aman, yang tahan terhadap 7 bela. Ya. Itulah kerajaan itu. Kita sudah membahasnya ya di webinar yang lalu. Nah, setelah tutup pintu kasihan, setelah penuaian ini berakhir, ya, tutup pintu kasihan, maka genaplah Yeremia 8 ayat 20. Orang mengatakan, musim panas sudah berlalu, musim menuai sudah berakhir, tapi kami belum selamat-selamat. Jadi ini kata-kata ini sangat perfect sekali, sangat sempurna dengan perumpamaan Matius ya, 13 ini mengenai lalang dan gandum. Tahun awal penaburan benih, musim gugur. Di tahun air itu adalah musim panas, musim penuaian. Setelah musim panas berlalu, musim menuai selesai, orang jahat akan dibuat sadar, loh kami belum selamat. Maka mereka akan siap dihukum. Sama juga dengan keadaan yang digambarkan oleh Nabi Amos, dalam Amos 8 ayat 11 dan 12. Akan datang suatu masa di mana orang akan lapar dan haus. Bukan akan makan dan minum, tetapi akan kebenaran, akan firman Tuhan. Mereka akan mengembara menjelajahi bumi ini, tapi mereka tidak menemukannya. Kenapa? Karena masa penyelamatan sudah berakhir, masa kasihan sudah berakhir. Nah, oleh sebab itu, kita lihat di sini, waktu lalang dan gandum sudah dipisahkan, ya, gandum dibawa masuk ke dalam apa? Lumbung. Nah, apa artinya lumbung? Lalang dibakar sedangkan gandum dimasukkan dalam lumbung menurut Matius 13 ayat 40-43, sesungguhnya semua gandum akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam lumbung, yaitu kerajaan itu. Ya, Wahyu 18 ayat 4 mengatakan, keluarlah kamu dari padanya hai umatku, ke dalam mana? Ke dalam kerajaan. Kerajaan ini adalah tempat di mana bebasnya bela-bela yang jatuh menimpa Babel, yang jatuh menimpa bumi ini. Jadi pada saat 7 bela itu turun, ya, orang benar dan orang jahat itu sudah dipisahkan. Sama pada waktu 10 tulah jatuh di Mesir, orang Israel dan orang Mesir itu berpisah. Orang Israel di Gosen, orang Mesir di tempat mereka. Sehingga di Gosen tidak menerima apa? Tulah mereka. Sama juga dengan Nuh, pada waktu hujan air bah turun, ya, umat Tuhan berada di mana? Dalam bahtera perlindungan. Nah, bahtera perlindungan di akhir zaman yang tahan terhadap bela-bela ini, inilah kerajaan. Disitulah tempat di mana gandum-gandum itu dihimpunkan. Nah, supaya lebih jelas lagi dan tidak membingungkan, saya berusaha menjelaskan secara singkat dari timeline ini. Ya, perumpamaan Matius pasal 13, masa penaburan benih yang baik oleh Kristus, ya, anak manusia. Setelah dia dilahirkan, menjadi manusia, disebut anak manusia, dan dia mulai mengajar setelah baptisannya tahun 37 tarik Masehi. Maka selama periode 3,5 tahun dia menaburkan benih yang baik itu. Setelah dia naik ke sorga, ya, kita datang kepada masa di mana pertumbuhan lalang dan gandum itu terjadi. Ya. Dan gandum dan lalang ini tidak boleh dipisahkan sampai kepada masa penuaian. Nah, inilah masa penuaian, ya, masa terakhir dari bersama-samanya lalang dan gandum. Pertama, sidang Masih Advent hari ke-7 disucikan. Di dalam Yeskiel pasal 9, kita sudah pernah membahas di webinar kita sebelumnya. Di webinar yang kelima, saudara bisa buka kembali, nonton kembali di link YouTube kami. Pekabaran bagi zaman ini membahas tentang Yeskiel 9, bagaimana gereja Masih Advent hari ke-7 disucikan. Inilah awal dari penuaian, dan ini kita tidak tahu kapan itu terjadi. Ada persis di depan kita. Yang akan kita hadapi ini adalah
sidang wasiat benar ke-7, sidang saudara dan saya akan disucikan. Akan dipisahkan gandum dan lalang dari dalam sidang, menghasilkan buah-buah pertama. Inilah periode penuaian ini, yang tersingkat, ya, yang terakhir dari masa kasihan. Dan sidang disucikan, maka berdirilah kerajaan itu. Lumbung itu, di sanalah akan dihimpunkan gandum ke sana. Setelah sidang suci menyampaikan pekabaran kepada dunia, maka terjadi penuaian berikutnya. Penuaian dari segala bangsa, rombongan besar, Wahyu 7 ayat 9. Setelah pekerjaan penginjilan selesai, penuaian berakhir, maka tutup pintu kasihan. Setelah tutup pintu kasihan, baru turun 7 bela. Saudaraku, kapan Yesus datang kedua kali? Ya, betul, saudara dan saya percaya bahwa kedatangan Yesus kedua kali adalah di akhir bela yang ke-7. Ya, kita lihat di sini akhir bela yang ke-7. Dan di sini itu adalah jauh setelah penuaian. Karena penuaian ini bagian yang terakhir dari masa kasihan. Oleh sebab itu, saudaraku, Yesus datang kedua kali bukan mengadakan penuaian. Karena Yesus datang itu sudah berakhir masa kasihan. Sudah berakhir 7 bela. Sedangkan penuaian ini adalah pekerjaan pemisahan, pekerjaan penyelamatan, pemisahan lalang daripada gandum. Ini berlangsung selama masa kasihan. Kita datang kepada kesimpulan, jadi penuaian adalah bagian akhir dan merupakan periode yang paling akhir dari masa kasihan, sebagaimana dilukiskan dalam pertanian alami. Oleh sebab itu, penuaian itu bukanlah terjadi sewaktu kedatangan Yesus kedua kali. Bukan, saudara. Karena penuaian adalah bagian dari masa kasihan. Bagian yang paling terakhir. Yang berikutnya, pekerjaan penuaian ini adalah sama dengan penghukuman yang akan memutuskan siapa tergolong lalang dan siapa tergolong gandum. Penghukuman, pemisahan. Siapa yang akan dibakar dan dibinasakan bagaikan rerumputan liar pengganggu itu, dan siapa yang tergolong gandum, yang mahal, yang akan kelak diterima dalam lumbung atau kerajaan itu. Jadi, pokok pelajaran mengenai penuaian Matius 13 ini menggambarkan 3 masa periode penting. Periode penaburan benih yang baik, itu adalah pelayanan Kristus, yang menaburkan benih kebenaran, dan kemudian adalah periode pertumbuhan, semenjak dari kenaikan Kristus ke surga sampai kepada masa penuaian. Dan periode masa penuaian ini, yaitu suatu jangka waktu pendek, yaitu pada akhir dunia ini. Matius 13 ayat 49 itu masa periode di mana bumi akan diterangi dengan kemuliaan malaikat. Wahyu 18 ayat 1. Sewaktu semua umat Allah dipanggil keluar dari Babel, ya, Wahyu 18 ayat 4 tadi yang kita sudah dengarkan. Oleh karena itu, penuaian itu adalah akhir dunia, yaitu dimulai dalam sidang dan berakhir dalam Babel. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah harus jadi dengan penuaian rohani. Yang jika tidak akan melukiskan dengan sempurna, ya, oleh Kristus dalam perumpamaannya. Janganlah meremehkan kepintaran Allah. Gambaran lukisan-lukisannya ini adalah begitu sempurna. Bayangkanlah sekarang, saudara, dengan betapa tepatnya Tuhan menegaskan kebenaran-kebenaran penuaian rohani itu sesuai dengan penuaian alami. Jadi kata-kata perumpamaan ini sangat-sangat sempurna, ya, dari alamiah ke rohani. Saudara dan saya akan masuk kepada masa penuaian. Marilah kita bersiap, kiranya Tuhan memberkati kita, supaya kita mampu melihat pekerjaan setan dalam menaburkan benih yang jahat itu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Pelajaran kita sampai di sini. Tuhan memberkati.